Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ingin gali lagi soal distorsi harganya, tapi apakah mungkin kemudian diterapkan di Indonesia, Pak Eh, Faisal? Sebetulnya semua masalah ada solusinya ya. Jadi kita ini jangan lupa masalah ini selalu timbul tenggelam. Ya. Jadi selalu ada dari zaman Orde Lama. Nah, tapi kita tidak kunjung menciptakan mekanisme stabilisasi. Jadi misalnya sekarang harga harus dinaikkan kencang dari 9.000 ke 12.500, itu pun masih subsidi. Karena apa? Kita tidak ada namanya dana stabilisasi. Di berbagai negara yang kerap mengalami gejolak ini ada namanya dana stabilisasi. Jadi kalau harga minyak, kalau rezeki kita sedang banyak komoditi boom segala macam, gunakan seperlunya rezeki non-plok itu, sisanya ditabung. Karena suatu ketika ada dalam ekonominya business cycle. Waktu di atas nabung, waktu di bawah menggunakan tabungannya. Itu tidak terjadi. Nah, waktu di awal pemerintahan Pak Jokowi ada gagasan tapi akhirnya dicabut atau tidak dilaksanakan. Dana stabilisasi itu Rp500 per liter. Tidak sempat diterapkan. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya waktu harga minyak $20 kan, pernah $20 kan, eh, eh, harganya tidak diturunkan BBM itu tapi ditabung. Nah, tabung itu bisa digunakan kalau harga minyak naik begini, kenaikan BBM-nya naik begini, nggak ribut. Kemudian kedua, Malaysia menerapkan, nggak bisa sepenuhnya stabilisasi ya. Jadi di Malaysia itu kalau harga BBM sudah melampaui level tertentu yang membahayakan ekonomi, PPN-nya dihapus nol. Nah sekarang kan kalau kita bayar minyak, bayar BBM, beli BBM, kan sekarang kena PPN 11%. Nah itunya dihapuskan dulu, dihapuskan nanti, karena itu akan lebih stabil. Karena apa? Karena akibatnya pemerintah juga tidak mengeluarkan dana tambahan dari subsidi di APBN kan. Jadi semua ada, namun kita tidak kunjung melakukan itu. Kita enggan belajar dari negara-negara lain. Sebetulnya kan yang membuat saya sangat respect ke Pak Jokowi itu, langkah pertama setelah dia dilantik 20 Oktober 2014, sebulan kemudian dia naikkan harga BBM, dia pangkas subsidi BBM sehingga ada 250 triliun uang baru datang gitu ya untuk pembangunan infrastruktur itu. Dari structural adjustment dan tindakan berani. Tapi kok Pak Jokowi cuma sekali ya. Kemudian waktu itu ada mekanisme Perpres juga, setiap bulan harga BBM-nya ditinjau, ada rumusnya, ada formulanya, itu juga tidak diterapkan. Kalau sekarang BBM naik bisa sangat sensitif Pak, masyarakat bisa teriak Pak kalau Pertalite ikut naik karena juga. naiknya nggak kira-kira. Kalau naiknya Rp50 dulu pernah loh, BBM turun juga pernah. Mekanismenya memang seperti itu tapi tidak dilaksanakan. Jadi ditunda. Nah bertahun, seperti cancer kan, kalau ditunda-tunda terus ke sekujur tubuh. Penundaan ini karena apa menurut Pak Faisal? Nah itu dia yang kita ingin pemerintah itu konsisten dengan apa yang telah dia putuskan gitu. Itu saja. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semua dihadapi oleh dunia ini makin tidak menentu. Belum kita bicara harga pangan loh. Karena sekarang kita ini mengimpor pangan lebih banyak dari mengekspor pangan. Nah pangan-pangan ini naik 20%. Nah itu juga dari mana, sekarang ada Badan Pangan Nasional ya. Badan Pangan Nasional itu. Nah mulailah membuat safety net supaya harga itu kan kalau dibiarkan tidak ada pemerintah gonjang-ganjing, ada pemerintah itu gonjang-ganjingnya jadi kecil. Itulah guna negara. Dan kita berharap negara melaksanakan peran itu secara konsisten. Bang Arya. Ya, saya sepakat sama Bang Faisal bahwa diangkatnya Pertamax, tadi itu saya katakan lagi, itu lebih kepada karena pemakainya 13%.
yang 85% ditahan. Walaupun dibilang nanti ini kok nggak harusnya kan naik juga, tapi justru karena pemerintah tidak berusaha supaya tidak gonjang-ganjingnya terlalu tinggi gitu. Makanya ditahan dulu di sini gitu. Ditahan di Pertalite, di Pertamax dinaikkan. Walaupun teman-teman dari bro kita ini mengatakan kok Pertamax naik, jadi pokoknya apapun naik dia akan ribut gitu. Padahal yang terkena imbas cuma kecil gitu, nggak gitu besar-besar amat. Nah kemudian tadi saya meluruskan lagi mengenai kelangkaan. Sekarang udah stabil kok. Dalam tempo 4 hari, 5 hari teman-teman Pertamina sudah bisa menanggulangi. Walaupun nanti kita harus melihat situasi yang terjadi. Ya situasi yang terjadi sehingga pemerintah akan menghitung betul yang harga-harga ini dengan baik supaya kembali lagi seperti kata Bang Faisal, supaya tidak ada bumpy-nya terlalu besar gitu ya. Tapi dijaga dengan naik turunnya tidak begitu berat sehingga bisa terjaga. Dan yang kedua, saya tadi sepakat juga bahwa ke depan memang perlu dipertimbangkan juga, kita akan hitung apakah nanti subsidi itu bukan lagi merata semuanya pukul rata, tapi memang targeting. Memang targeting misalnya tadi LPG, apakah targeting misalnya. Sehingga tidak terlalu besar disparitas antara 3 yang melon dengan yang 12. Tapi yang butuh sebenarnya misalnya masyarakat miskin, kemudian UMKM yang di bawah yang memang butuh itu bisa diberikan subsidi targeting seperti itu, tidak pukul rata. Demikian juga nanti mungkin Pertalite pun bisa saya seperti itu, targeting. Jadi masyarakat yang di bawah terjaga, tidak mengganggu mereka untuk kebutuhannya, tapi yang di kalangan menengah atasnya dia menikmati yang memang dia juga punya pendapatan besar gitu. Sehingga kehadiran negara itu betul-betul target sesuai dengan yang membutuhkan. Soal Jadi impor pangan tadi Bang, poin selanjutnya tadi. Ya, impor pangan juga saya rasa ini sudah jadi sebuah kebutuhan. Ya, maksudnya bukan kebutuhan, maksudnya kita harus hitung betul. Saya sepakat bahwa target kita apa? Kan ada 3 ini yang sedang ditargetkan oleh Pak Jokowi juga, yaitu kemandirian di kesehatan, kemandirian kan kita udah teruji ya di ujian benar nih mengenai corona. Sehingga kita tahu apakah kita selama ini mandiri nggak di situ. Baru ketahanan di energi, baru ketahanan di pangan. Jadi sekarang ini kita lagi bertarung untuk supaya karena gini, sekarang ini kita bisa bagus karena memang defisit kita tidak terjadi defisit. Karena ada kenaikan kita di batu bara dan yang lainnya, sehingga terjaga. Nah, bagaimana kita sekarang menjaga itu? Langkah Pak Jokowi kemarin dengan meminta supaya pemerintah daerah, BUMN, itu memakai TKDN, itu udah langkah besar. Dan kami ditargetkan, seperti di BUMN, Pak Erick itu menargetkan bulan Mei, bulan Juni, itu harus berubah total nih BUMN-BUMN-nya. Kalau enggak, dirutnya dicopot. Kalau tidak memperbesar TKDN. Ini adalah langkah supaya defisit tadi nggak terjadi. Oke, Mas Ahmad. Gitu.